Guys, welcome back to channel Todopedia. Kalau di video sebelumnya kita udah bahas tentang berapa sih modal yang dibutuhkan untuk bisa dapat passive income 5-10 juta per bulan dari saham. Di video kali ini kita bakalan simulasi dividen investing di 3 saham perbankan besar, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Ya, jadi kita bakalan simulasi nih dividen investing di 3 saham perbankan ini untuk beberapa tahun ke depan. Dan nanti kita bakalan cari tahu mana sih yang profitnya itu paling gede, mana yang dividennya paling gede. Apakah itu dividen dari saham BBRI, atau dari BMRI, atau dari BBNI. Mana yang paling gede. Ya, jadi buat teman-teman yang mau invest di saham perbankan high dividend, terutama 3 saham perbankan ini, ya, kalian lagi mau milih nih antara 3 saham ini lebih baik invest di mana, atau kalau misalnya teman-teman mau invest di tiga-tiganya aja, ya teman-teman dari sini bisa tahu nih, kalaupun teman-teman invest di 3 saham perbankan ini sekaligus, mana sih dari 3 ini yang sebaiknya kalian investasi dengan nominal yang lebih gede, yang paling gede gitu ya. Jadi tonton video ini untuk teman-teman bisa tahu mana sih dari 3 saham perbankan ini yang potensi dividennya paling gede. Oke, sebelum kita mulai, seperti biasa, subscribe channel Todopedia dan tekan lonceng notifikasi supaya teman-teman terus up to date sama channel Todopedia. Dan teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia. Ini adalah produk-produk yang tentunya bisa ngebantuin investasi kalian, bisa nambah ilmu kalian, bisa nambah insight kalian tentang saham. Ya, teman-teman bisa dapetin produk digital Todopedia di Linkit/Todopedia, atau teman-teman juga bisa dapatkan produk digital Todopedia itu dengan cara masuk ke channel page Todopedia. Kalian masuk ke bagian tab store. Oke, kalau gitu langsung aja kita mulai ke videonya. Oke, langsung aja kita mulai untuk simulasi dividen investing di 3 saham perbankan besar, BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Nah, pertama, ketika kita mau simulasi berapa dividen yang kita dapat dari 3 saham bank ini untuk kedepannya, kita perlu tentuin dulu berapa harga beli dari 3 saham perbankan ini, karena ini bakalan nentuin berapa dividen yield-nya. Ya, jadi kita perlu tentuin dulu harga beli dari saham BBRI, BMRI, dan BBNI. Ketika kita invest, itu kita belinya di harga berapa. Nah, untuk nentuin harga belinya, kita pakai aja harga saham BBRI, BMRI, dan BBNI per tanggal 23 Juli 2026. BBRI di harga 2990, BMRI di 4380, BBNI di 3600. Nah, dengan kita udah tentuin harga belinya, sekarang kita bisa mulai untuk simulasi. Nah, kita mulai dari saham BBRI. Nah, jadi kita investasi, dividen investing di saham BBRI dengan modal awal itu 100 juta. Harga belinya di 2990, EPS terbaru BBRI itu di 373 per lembar saham. Nah, untuk dividen payout ratio, kita bisa lihat di sini payout rasionya itu 86%. Nah, 86% ini dapat dari mana? 86% ini dapat dari rata-rata dividen payout rasionya BBRI dari beberapa tahun terakhir. Ya, yang mana dari beberapa tahun terakhir BBRI itu bagi dividen dengan payout ratio itu antara 80-92%, naik turun. Nah, kita ambil aja nilai tengahnya, yaitu 86%. Gitu ya. Jadi kita asumsi bahwa ke depannya BBRI itu akan bagi dividen dengan payout ratio 86%. Nah, terus untuk growth per tahun, pertumbuhan laba setiap tahunnya itu ada di 6% per tahun. Nah, kenapa 6%? Karena gini teman-teman, menurut gua, yang namanya bisnis perbankan itu akan bertumbuh mengikuti pertumbuhan ekonomi. Ya, jadi pertumbuhan dari bisnis bank itu akan cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi. Memang bisa aja naik turun karena bisa aja ada pencadangan yang naik, ada beban operasional yang naik gitu ya. Tapi dalam jangka panjang, bisnis perbankan itu pertumbuhannya akan cenderung mengikuti pertumbuhan ekonomi. Gitu ya. Nah, pertumbuhan ekonomi Indonesia itu kan sekitaran 5% per tahun. Nah, di sini gue pakai 6% per tahun. Nah, kenapa agak beda? Pertumbuhan ekonomi 5%, estimasi pertumbuhan dari labanya BRI 6%. Kenapa beda? Ya, jadi gini teman-teman. Selain dari pertumbuhan ekonomi, bisnis perbankan kayak BBRI, BMRI, sama BBNI ini juga ada katalis lain yang bisa mendorong pertumbuhan bisnisnya. Salah satunya yaitu perbankan digital. Jadi dengan adanya perbankan digital, BBRI kan punya Brimo, BMRI itu punya Livin, BBNI punya Wonder. Nah, dengan adanya perbankan digital, itu sebenarnya mendorong pertumbuhan bisnis dari perbankan.
Karena dengan adanya perbankan digital itu ngebuat perbankan ini jadinya lebih cepat untuk dapat dana pihak ketiga karena pembukaan rekening itu bisa secara online. Ya, jadi untuk mereka menghimpun dana pihak ketiga, untuk mereka dapetin dana pihak ketiga, dana simpanan itu jadi lebih gampang. Dan dengan kayak gitu, penyaluran kredit pun berpotensi ke depannya bisa lebih cepat gitu ya. Dan selain dari bisa lebih gampang untuk dapat dana pihak ketiga, dengan adanya digital banking itu juga bisa ngebantu perbankan untuk numbuhin pendapatan fee transaksi. Karena dengan adanya digital banking, apalagi kalau misalnya digital bankingnya itu fiturnya dikembangin terus, maka bisa jadi akan terjadi lebih banyak transaksi di dalam aplikasinya. Nasabahnya bisa lebih banyak, transaksinya bisa lebih banyak, dan itu bisa dikonversiin jadi pendapatan fee transaksi yang lebih besar. Jadi itu juga membantu pertumbuhan dari segi pendapatan non bunga, lebih tepatnya, lebih spesifiknya pendapatan fee transaksinya bisa bertumbuh. Gitu ya. Jadi perbankan digital ini juga jadi tambahan dorongan pertumbuhan. Gitu ya. Jadi gue ngelihat bahwa untuk perbankan besar kayak BBRI ini pertumbuhannya bisa sedikit lebih kencang daripada pertumbuhan ekonomi karena adanya perbankan digital tadi. Nah, dengan estimasi seperti ini, kita bisa simulasiin dividen investing di saham BBRI. Ya, jadi kita bisa lihat di sini, ini adalah simulasi dividen investing untuk 10 tahun ke depan. Ya, jadi jangka waktu investasinya adalah 10 tahun. Kita bisa lihat di sini, EPS-nya bertumbuh terus 6% per tahun, ya, sampai tahun ke-10, gitu ya. Terus untuk DPS atau dividen per share juga ikut bertumbuh 6% per tahun. Ya, dan kita bisa lihat di sini untuk dividen tahunannya di tahun pertama itu kita dapat dividen 11.700.000 ya dari modal 100 juta. Terus untuk tahun kedua dividen tahunannya 12.400.000, di tahun ketiga 13.200.000 dan seterusnya bertumbuh terus sampai di tahun ke-10 itu dividen tahunan yang kita terima sebesar 19.800.000. Nah, terus teman-teman lihat di kolom yang sebelah kanan, paling kanan, ya, total dividen itu adalah dividen yang ditotalin dari tahun pertama sampai tahun kesekian. Ya, di tahun pertama dividennya totalnya 11.700.000, di tahun kedua itu hitungnya itu dividen tahun pertama plus dividen tahun kedua, ya, jadi 11.700.000 ditambah 12.400.000, totalnya adalah 24.200.000. Terus untuk dividen tahun ketiga, total dividennya itu 37.400.000, yang mana itu adalah total dari dividen tahun pertama, kedua, dan juga ketiga, gitu ya. Terus di tahun keempat juga kayak gitu, ya. Di tahun keempat total dividennya 51.400.000, yang mana itu adalah total dari dividen tahun pertama, kedua, ketiga, sama keempat, dan seterusnya sampai tahun ke-10, ya. Jadi di tahun ke-10, ya katakanlah di tahun ke-10 kita mau jual saham BBRI, total dividen yang kita terima itu adalah sebesar 154.900.000. Ya, jadi kita modal awalnya 100 juta. Di tahun ke-10 kita dapat dividen itu 154.900.000. Jadi kita udah lebih dari balik modal, teman-teman ya. Jadi kalau kita hold saham BBRI untuk jangka panjang untuk 10 tahun ke depan, ya, kita dari dividen doang itu udah bisa lebih dari balik modal. Dan titik di mana kita balik modal itu adalah di tahun ke-8, teman-teman ya. Di tahun ke-7 total dividennya 98 juta ya, belum balik modal. Nominal invest kita kan 100 juta ya. Barulah di tahun ke-8 itu dividennya totalnya semuanya 116 juta ya, itu baru titik di mana kita balik modal. Ya, jadi balik modalnya di tahun ke-8 gitu ya. Balik modal dari dividennya doang nih, belum dari capital gain-nya. Gitu ya. Jadi kita bisa balik modal di tahun ke-8, di tahun ke-10 kita udah lebih dari balik modal. Jadi ini adalah kekuatan dari hold jangka panjang, teman-teman ya. Dengan kita hold jangka panjang, efeknya itu ya sedahsyat ini. Ya, dia dividennya bertumbuh terus gitu ya, dan growth-nya kan juga 6% per tahun kan, compounding terus gitu kan, growth-nya compounding terus. Ya, ini belum termasuk kalau dividennya direinvestasi, teman-teman ya. Nanti kita bakalan simulasi kalau dividennya direinvestasi. Ini dengan anggapan bahwa dividennya itu dipakai untuk hal lain atau diinvestasiin ke tempat lain, ke instrumen lain. Jadi nggak direinvestasi dividennya BBRI ya. Nanti kalau misalnya kita simulasi dengan dia reinvestasi, ya itu akan lebih dahsyat lagi efeknya. Tapi ini belum direinvestasi aja, efeknya juga udah gede.
Gitu ya. Nah, sekarang kita simulasiin dividen investing di saham BMRI atau Bank Mandiri. Nominal investasinya sama 100 juta, harga belinya di 4.380, EPS-nya di 626, dividen payout rasionya kita pakai dividen payout rasio dari sekitaran setahun terakhir di sekitaran 78 sampai 79%. Kita pakai angka 79%. Terus untuk estimasi growth per tahunnya itu kita pakai angka 6% per tahun pertumbuhan EPS untuk kedepannya. Nah, di sini kita simulasiin dividen investing di saham BMRI dari tahun pertama sampai tahun ke-10 dengan EPS-nya yang tumbuh 6% setiap tahunnya, ya, dividen per share atau DPS-nya juga tumbuhnya sama 6% per tahun. Kita dapat di sini dividen tahunan dari saham BMRI di tahun pertama itu 11.900.000, tahun kedua 12.600.000, tahun ketiga itu 13.400.000 dan seterusnya sampai tahun ke-10. Di tahun ke-10 dividennya itu mencapai 20.100.000, ya. Nah, total dividen yang kita terima dari saham Bank Mandiri dari tahun pertama sampai tahun ke-10 nanti, ya kita bisa lihat di sini tahun pertama total dividennya 11.900.000, di tahun kedua itu dividen tahun pertama tambah tahun kedua totalnya 24.600.000. Terus di tahun ketiga kita dapat total dividen 38 juta, yang mana itu adalah total dari dividen tahun pertama plus tahun kedua plus tahun ketiga. Ya, dan seterusnya sampai di tahun ke-10 kita dapat total dividen itu 157.500.000. Ya, jadi sama juga di saham BMRI ini kita udah bisa lebih dari balik modal di tahun ke-10. Dan momen di mana kita balik modal itu adalah di tahun ke-7. Ya, kita bisa lihat ya di tahun ke-7 total dividennya itu udah mencapai 100.300.000. Jadi sedikit lebih cepat dari saham BBRI. Ya, di saham Bank Mandiri kita udah bisa balik modal di tahun ke-7 dari dividennya doang, belum termasuk capital gain. Gitu ya. Nah, itu untuk simulasi dividen investing di saham BMRI. Nah, sekarang kita ke BBNI. Ya, BBNI dengan nominal yang sama 100 juta. Harga belinya di 3.600, EPS-nya di 544, dividen payout rasionya ini lebih kecil ya untuk BBNI, lebih kecil daripada BBRI sama Bank Mandiri. Ya, BBNI itu sekitaran 65%, growth per tahunnya juga sama 6% per tahun. Nah, kita bisa lihat di sini simulasi untuk dividen investing di saham BBNI. Ya, di tahun pertama dividen tahunannya itu sebesar 10.300.000 ya. Jadi lebih kecil nih daripada BBRI dan BMRI ya. Untuk tahun pertama di BBRI sama BMRI itu dividen tahunannya udah bisa 11 juta. Di BBNI ya efek dari dividen payout rasionya lebih kecil, dividen tahunannya juga lebih kecil. Gitu ya. Di tahun pertama 10.300.000, di tahun kedua 11 juta, di tahun ketiga 11.600.000 dan seterusnya sampai tahun ke-10 itu dividen tahunannya untuk tahun ke-10 17.500.000. Ya, dan untuk total dividen ya tahun pertama totalnya 10.300.000, di tahun kedua 21.300.000, di tahun ketiga 33 juta dan seterusnya sampai di tahun ke-10. Ya, di tahun ke-10 total dividennya itu sebesar 136.800.000 dan dari saham BBNI itu balik modal dari dividen itu di tahun ke-8. Gitu ya. Jadi itu adalah simulasi untuk dividen investing di saham BBNI atau Bank BNI. Nah, sekarang kita bakalan bandingin total dividen dari tahun pertama sampai tahun ke-10 untuk 3 saham perbankan besar ini. Ya, kita bisa lihat di sini teman-teman. Dari saham BBRI di tahun ke-10 nanti itu total dividen dari tahun pertama sampai tahun ke-10 ditotalin itu sebesar 154.900.000. Ya, di saham Bank Mandiri di tahun ke-10 itu kita dapat total dividen dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu sebesar 157.500.000. Jadi dari saham BMRI ini menang tipis nih. Ya, BMRI menang tipis dari BBRI ya, 157 juta total dividennya versus dari BBRI 154 juta. Sedangkan untuk BBNI ini yang paling kecil 136 juta total dividen dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Gitu ya. Jadi dividen yang paling besar itu bisa kita dapatkan dari saham BMRI. Nah, secara angka BMRI ini menang ya. BMRI 157 juta. Yang kedua itu peringkat 2 BBRI 154 juta, peringkat ketiga itu BBNI 136 juta. Ya, jadi BMRI menang secara angka. Nah, tapi teman-teman ada beberapa faktor. Ya, ada beberapa faktor nih. Nah, yang pertama adalah
Ini dividen yang bisa kita dapat dengan asumsi growth 6%. Tapi belum tentu kan growth-nya akan 6% per tahun. Bisa aja BBRI-nya melambat pertumbuhannya, bisa aja BBNI-nya pertumbuhannya lebih kencang ke depannya, bisa aja BMRI-nya pertumbuhannya juga lebih kencang ke depannya, we never know. Gitu ya. Terus untuk BBRI ini juga ada faktor pembeda di mana selain BBRI ini pertumbuhan bisnisnya bisa terdorong dari pertumbuhan ekonomi, bisa juga terdorong dari pertumbuhan perbankan digital, BBRI ini juga punya satu lagi katalis pertumbuhan, yaitu anak usahanya Pegadaian. Ya, jadi Pegadaian sebagai anak usahanya BBRI ini juga bisa jadi pendorong pertumbuhan bisnis, karena Pegadaian sendiri dari beberapa tahun terakhir itu pertumbuhan labanya cukup kencang, teman-teman. Ya. Nah, itu sisi positifnya. Sisi negatifnya dari BBRI yang justru bisa menghambat pertumbuhannya BBRI itu adalah NPL-nya yang bisa aja naik tinggi. Karena kita tahu BBRI ini kan perbankan yang fokusnya ke UMKM, mikro. Ya, jadi NPL-nya bisa aja meningkat lagi. Ya, bisa aja NPL-nya meningkat lagi dan kita sebagai investor perlu antisipasi. Gitu ya. Dan kalau NPL-nya meningkat lagi, BBRI-nya harus keluarin pencadangan lebih gede, itu jadi penghambat pertumbuhan laba. Ya, jadi X faktornya ada beberapa nih. Gitu ya. Kalau misalnya ternyata Pegadaiannya bisa nih mendorong pertumbuhan bisnis, mendorong pertumbuhan laba dari BRI, ya maka pertumbuhannya BRI mungkin bukan 6% per tahun, bisa aja 7%, bisa aja 8%, bisa aja 10%, ya. Dan itu akan jadi pembeda yang signifikan. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau NPL-nya bengkak gitu ya, pencadangannya naik, ya maka pertumbuhannya mungkin bukan 6%, tapi menurun, bisa cuma 5%, 4%, 3% gitu ya, atau bahkan cuma 2% itu juga bisa. Bisa-bisa aja, teman-teman. Nah, begitu juga untuk saham BBNI. BBNI ini memang secara nominal, kita bisa lihat di tahun ke-10, total dividennya memang yang paling kecil. Nah, tapi kita perlu ingat juga, BBNI itu total dividennya paling kecil itu dengan payout ratio yang paling kecil. Mungkin nggak sih BBNI ini payout rasionya naik dari 65 sampai 70? Jawabannya adalah mungkin banget. Ya, jadi mungkin banget nih BBNI dengan dividen payout rasionya yang paling kecil di antara ketiga ini, bisa aja ke depannya dia ningkatin payout rasionya. Nah, kalau payout rasionya meningkat, ya maka dividen tahunan yang bisa kita dapat dari BBNI yang lebih gede daripada proyeksi ini. Gitu ya. Akan lebih gede daripada proyeksi ini. Dan sangat mungkin untuk BBNI dengan payout rasionya yang 65%, sangat mungkin untuk dia ke depannya naikin payout rasionya. Bisa aja 75%, bisa aja sampai 80%. Itu possible. Apalagi ketika Danantara lagi butuh setoran modal untuk dia investasi untuk numbuhin ekonomi Indonesia. Itu sangat mungkin, teman-teman. Ya. Jadi banyak nih faktor pembedanya. Memang secara angka, secara simulasi Bank Mandiri menang. Ya, apalagi menangnya Bank Mandiri ya, kalau kita bandingin nih Bank Mandiri sama BRI ya, Bank Mandiri kan di tahun ke-10 dividennya 157 juta. BRI 154. Bank Mandiri itu menang tipis. Nah, tapi kita perlu tahu nih, Bank Mandiri itu dia dividennya lebih gede daripada BRI itu dengan dividen payout ratio yang lebih kecil. Ya, tadi kita simulasinya Bank Mandiri payout rasionya 79%, ya, untuk BRI itu 86%. Jadi BMRI itu nyisihin laba dengan porsi yang lebih kecil daripada BRI, tapi dia tetap bisa kasih dividen yang lebih gede daripada BBRI. Jadi sebenarnya secara angka pemenang mutlaknya adalah BMRI, Bank Mandiri. Gitu ya. Nah, tapi once again kita mesti perhatiin nih ke depannya, bisa aja ada faktor pembeda nih. Gitu ya, bisa aja ada faktor pembeda dari BBRI maupun dari BBNI yang mana itu bisa jadi ngebuat angka-angkanya ini bisa beda jauh. Nah, sekarang kita bakalan simulasiin lagi dividen investing di 3 saham bank ini, tapi kali ini dengan skenario dividennya itu direinvestasi. Ya, kalau yang tadi itu kan kita simulasi dividen investing di 3 saham bank ini, modalnya 100 juta, kita beli lump sum, jadi langsung 100 juta di awal, terus kita diemin. Jadi dividennya kita diemin, nggak diapa-apain. Ya, kita tinggal tidur. Nah, kali ini kita bakalan
simulasi di mana dividennya itu kita pakai untuk beli sahamnya lagi. Jadi dividen dari saham BBRI kita reinvestasi ke saham BBRI lagi untuk menciptakan efek compounding yang lebih gede lagi. Nah, kita langsung aja masuk ke simulasinya, masih dengan estimasi yang sama ya. Nominal investasi di awal itu 100 juta, harga belinya di 2990, EPS-nya 373, dividen payout-nya 86%, growth per tahunnya untuk EPS-nya 6% per tahun. Nah, kita bisa lihat di sini teman-teman ya, untuk tahun pertama, tahun ke-1, dividen yang diterima itu sebesar 11.700.000 ya. Jadi sama dengan simulasi yang tadi. Nah, tapi kali ini kita beli saham BBRI sebesar 37 lot. Gitu ya. Kita asumsi bahwa saham BBRI ini dengan EPS-nya tumbuh 6% per tahun, kita asumsi bahwa harganya itu juga akan mengikuti pertumbuhan EPS. Ya, untuk simulasi kali ini kita menggunakan skenario seperti itu. Jadi, di tahun pertama harga sahamnya itu naik dari 2990, ya itu kan harga belinya. Setahun pertama dia naik 6%. Di tahun pertama itu harga saham BBRI sebesar 3.160 sampai 3.170, sekitaran segitu. Ya. Nah, kita beli saham BBRI di harga segitu, kita dapat 37 lot. Ya, jadi kalau kita investasi di saham BBRI ya, nominalnya 100 juta di harga 2990, kita dapat total lot di awal itu 334. Maka dengan kita beli saham BBRI sebesar 37 lot dari dividennya BRI, ya, di tahun pertama sekarang kita punya saham BBRI dengan total lot itu 334 plus 37 jadi 371. Gitu ya, dan kita punya sisa uang kas ya 161.412. Nah, kenapa ada sisa uang kas? Karena kan ketika kita beli saham, kita belinya itu kan berdasarkan nominal lotnya. Dan kadang-kadang nominal belinya itu tidak selalu bulat. Ya, karena kan harus menyesuaikan pembelian saham berdasarkan jumlah lotnya. Kan kita nggak bisa beli fractional shares. Ya, jadi kita harus beli dengan jumlah lot yang angkanya bulat. Jadi harus menyesuaikan itu. Nah, kadang-kadang ketika kita beli saham dengan lot tertentu, ya, dengan lot tertentu, itu kan karena dia nggak bulat, jadi ada sisa uang cash yang masih ada di RDN, gitu kan. Nah, itu adalah sisa cashnya. Gitu ya. Jadi, di tahun pertama, total dividennya adalah sebesar 11.700.000. Gitu ya. Nah, sekarang dengan kita udah punya total 371 lot saham BBRI, di tahun kedua ketika kita dapat dividen, ya, dividennya itu di tahun kedua adalah sebesar 13.800.000. Ya, nah 13.800.000 dividen dari BBRI itu kita beliin lagi saham BBRI lagi. Gitu ya. Dan di tahun kedua dengan asumsi harga sahamnya naik 6% lagi, harga sahamnya itu di kisaran 3350 sampai 3360. Nah, dengan uang dividen 13.800.000 dari saham BBRI dan kita mau reinvest lagi ke saham BBRI, kita reinvest di harga 3359, maka kita dapat lot saham BBRI itu sebesar 41 lot. Jadi di total tadinya kita punya 371 ditambah 41 lot, jadi total 412 lot nih di tahun kedua. Ya. Dan total dividen yang kita terima di tahun kedua, ya, total dividen di kolom paling kanan ya, which is itu adalah dividen di tahun pertama plus dividen di tahun kedua, itu adalah sebesar 25.500.000 gitu ya. Nah, begitu juga di tahun ketiga. Di tahun ketiga kita dapat dividen 16.200.000 ya. Di tahun ketiga harga saham BBRI itu asumsi kita, estimasi kita di harga 3.561 ya. Nah, di harga segitu kita beli saham BBRI dengan nominal 16.200.000. Dapatlah 46 lot tambahan saham BBRI. Jadi total lotnya sekarang adalah 458 lot. Gitu ya. Dan total dividennya di tahun ketiga, which is itu adalah tahun pertama plus tahun kedua plus tahun ketiga, itu sebesar 41.800.000. Ya, jadi kita compound terus ya, dapat dividen kita reinvest ke saham BRI, dapat dividen reinvest lagi, kita compound terus dan sampailah di tahun ke-10 di mana dividennya itu sebesar 273.200.000 total dividen dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Ya. Jadi teman-teman perhatiin ya, tadi di simulasi yang pertama dengan dividen yang nggak direinvest itu total dividen di tahun ke-10
itu adalah sebesar 154 juta. Nah, dengan skenario di reinvest, total dividennya 273 juta. Jadi bedanya udah cukup jauh teman-teman ya. Dari 154 juta jadi 273 juta di tahun ke-10. Jadi itu adalah the power of compounding. Ya, itu baru tahun ke-10. Kalau teman-teman nge-hold sampai 20 tahun, itu lebih gede lagi. Ya, snowball efeknya itu akan lebih gede lagi. Ya. Nah, sekarang kita akan lihat untuk Bank Mandiri. Ya, Bank Mandiri kayak gini teman-teman ya. Jadi kita beli di 4380 ya. Kita di awal itu dapat total lotnya 228 ya. Jadi kita pakai duit 100 juta kan. Kita beli saham Mandiri di 4380, kita dapat lotnya 228 gitu ya. Nah, terus di tahun pertama kita dapat dividen 11.900.000, itu kita beliin lagi saham Bank Mandiri dengan asumsi harganya saham Bank Mandiri itu mengikuti pertumbuhan EPS 6% per tahun. Jadi di tahun pertama dia naik 6% ke harga 4640 gitu ya. Nah, ini angkanya sebenarnya nggak dibuletin ke harga yang di bursa gitu ya. Jadi teman-teman nanti silakan bulatkan sendiri untuk harga sahamnya ya. Kalau di 4643 ya berarti di 4640 atau 4650 gitu ya. Nah, kita beli saham Bank Mandiri di harga segitu dengan dividen yang kita terima itu sebesar 11.900.000 ya. Nah, dari situ kita dapat tambahan 26 lot saham Mandiri. Ya, jadi yang di awal kita punya 228 lot, di tahun pertama kita reinvestasi dividennya ke saham Bank Mandiri lagi, kita dapat tambahan 26 lot, total kita sekarang punya 254 lot. Ya, di tahun kedua kita dapat dividen dari saham Bank Mandiri sebesar 14.100.000 ya. Nah, dari 14.100.000 itu kita beliin lagi saham Bank Mandiri di harga 4920. Ya, dari situ kita dapat tambahan 28 lot saham Bank Mandiri dan total lot yang kita punya itu sebesar 282 juta. Dan begitu juga seterusnya sampai tahun ke-10. Dan di tahun ke-10 total dividen yang kita terima itu sebesar 280 juta. Ya, jadi ini juga masif juga teman-teman ya. Tadi di skenario pertama total dividennya di tahun ke-10 dengan dividen yang nggak direinvest itu sebesar 157 juta. Sekarang 280 juta dengan dividennya direinvest. Ya, itu selisihnya sekitaran 70-80% ya. Itu bedanya jauh. Jadi once again, teman-teman sedang melihat the power of compounding. Dengan dividennya direinvestasi ya, itu ngebuat pertumbuhan modalnya itu jadi lebih kencang lagi. Ya, jadi dengan saham Bank Mandiri ini tadi di skenario pertama dia nggak direinvest ya, sebenarnya itu udah ada efek compoundingnya. Dari mana? Dari pertumbuhan EPS. Jadi kan pertumbuhan EPS kan 6%, 6%, 6%. Itu kan compounding juga sebenarnya. Ya, skenario pertama tadi sebenarnya udah ada compoundingnya. Ya, itu compounding yang tanpa direinvest. Nah, sekarang dia compounding, EPS-nya tumbuh 6%, 6%, 6% setiap tahun, plus dividennya di compound. Jadi double compounding. Ya. Nah, ini adalah efek dari double compounding. Skenario pertama 157 juta total dividennya. Skenario kedua 280 juta total dividennya dari tahun pertama sampai tahun ke-10. Bedanya jauh. Begitu juga untuk BBNI. Kita lihat di sini teman-teman ya. BBNI kita beli di harga 3.600, modal 100 juta, dapat total lotnya ya 277 lot. Gitu ya. Nah, terus di tahun pertama kita dapat dividen sebesar 10.300.000. Nah, itu kita reinvestasi ke saham BNI. Reinvestasi ke saham BNI di harga 3.816, kita dapat 27 lot tambahan saham BBNI. Jadi totalnya dari 277 lot ya, kita tambah 27 ya, jadi total 304 lot. Ya. Di tahun kedua juga sama ya, kita dapat dividen, kita reinvestasi lagi ya, dividennya di tahun kedua itu 12 juta. Kita reinvestasi ke saham BNI di harga sekitaran 4.040 ya, kita dapat tambahan 30 lot. Gitu ya. Kita dapat tambahan 30 lot. Jadi yang tadinya total lotnya di tahun pertama itu 304 tambah 30 jadi 334. Gitu ya. Jadi dividen kumulatifnya atau total dividennya itu sebesar 22 juta di tahun kedua. Dan begitu juga seterusnya sampai tahun ke-10. Ya, di tahun ke-10 total dividennya dari tahun pertama sampai tahun ke-10 itu sebesar 225
juta. Sedangkan di skenario yang tadi, BBNI itu total dividennya dari tahun pertama sampai tahun ke-10, dividen kumulatifnya itu 136 juta. Jadi once again, ini adalah kedahsyatan dari efek compounding. Oke, so itu dia simulasi dividen investing di saham BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Nah, secara overall pemenangnya itu adalah saham BMRI. Dimana tadi kita udah lihat ya di simulasi ya, kalau saham BMRI ini yang kedepannya bisa kasih potensi dividen yang paling gede. Ya, peringkat pertama BMRI, peringkat kedua itu BBRI. Ya, dimana BBRI ini dia kalah tipis dari BMRI. Terus peringkat ketiga itu BBNI. Ya, jadi peringkatnya seperti itu, tapi tentunya kedepannya bisa aja ada banyak faktor yang jadi pembeda. Misalnya kalau BBNI ternyata kedepannya dia memperbesar payout rasionya, which is mungkin aja, itu bisa aja ngebuat BBNI jadinya lebih unggul. Ya, atau BBRI, tadi kita udah bahas ada katalis pertumbuhan dari Pegadaian, itu juga bisa jadi pembeda. Gitu ya. Jadi peringkat 1, 2, 3 ini tentunya nggak mutlak sampai selamanya akan seperti ini, enggak. Ya, kita mesti lihat kedepannya itu seperti apa. Gitu ya. Jadi, kalau misalnya teman-teman lagi milih nih antara 3 ini, ya, mana nih yang paling bagus untuk dividen investing? Ya, maka teman-teman sebenarnya bisa pilih BMRI. Nah, tapi kalau teman-teman pengen invest di 3-tiganya, ya silahkan aja. Ya, mungkin beberapa dari teman-teman ini ya invest di 3-tiganya. Ya, nah, tapi dengan teman-teman tahu bahwa BMRI ini yang diproyeksiin kedepannya itu bisa kasih dividen yang paling gede, maka mungkin teman-teman bisa pertimbangin untuk ketika kalian invest di 3-tiganya, kalian alokasi lebih banyak di BMRI. Gitu ya. Jadi seperti itu teman-temannya hasil dari simulasinya. Disclaimer ya, ini bukan ajakan untuk jual beli saham, jadi keputusan itu gue kembaliin 100% ke tangan kalian masing-masing. Mau invest di mana, apakah mau invest 3-tiganya atau mau invest di salah satu. Ya, kalau misalnya kalian mau invest di 3-tiganya, kalian mau invest lebih banyak di mana, itu semua keputusan di tangan kalian masing-masing. Dan tetap do your own research. Oke? Nah, kalau kalian suka sama video ini, teman-teman bisa klik like, bagiin video ini ke teman-teman kalian, supaya teman-teman kalian juga dapat insight ya tentang BBRI, BMRI, dan juga BBNI. Dan teman-teman bisa support Todopedia dengan scan QR yang ada di bawah, supaya Todopedia ke depannya makin semangat untuk bikin konten yang terbaik buat kalian. Oke? Kalau gitu gue pamit dulu dan sampai ketemu di video selanjutnya.